yaitu hadis dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, itu kunyahnya, namanya Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu, yakni bertikai dengan pedangnya masing-masing, artinya berperang, perang dengan pedangnya masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Demikian kata Nabi SAW. Dua orang muslim bertikai, ternyata dua orang ini menghunuskan pedangnya dan kemudian mulai saling memukulkan pedangnya, saling menghunuskan pedangnya, saling menikam ila akhirih. Maka kata Nabi, yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Aku katakan, kata Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini yang pembunuh mungkin wajar masuk neraka, tapi yang terbunuh kenapa masuk neraka juga? Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatl sahibih. Iya, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, tetapi tidak berhasil. Maka dia juga masuk neraka. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kalimat-kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kalau dua orang muslim bertikai dengan senjatanya masing-masing, maka kedua-duanya masuk neraka. Apa perbedaan antara yang terbunuh dan membunuh? Perbedaannya, barakallahu fikum, tidak ada atau hampir tidak ada. Ini kebetulan dengan takdir Allah berhasil membunuh, sedangkan yang terbunuh, qadarullah, gagal untuk membunuh. Itu saja. Tetapi dua-duanya ingin membunuh saudaranya. Maka Nabi menyatakan keduanya dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Masih ingat hadis yang kemarin kita bahas dan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang demikian ada dua jenis, ada qitalut talab, ada qitalut difa'. Ada qitalut talab, artinya seseorang sengaja ingin mencari saudaranya, ingin membunuhnya. Itu qitalut talab, dan ini yang haram dengan hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tetapi yang kedua, ada qitalut difa', membela diri. Kalau kejadiannya adalah membela diri, seseorang tiba-tiba diserang, maka itu tidak masuk hadis ini. Masuk hadis yang kemarin, yaitu kata Rasulullah SAW yang sudah kita baca kemarin, bahwasanya kalau seorang itu diserang atau mau dirampok, maka kata Nabi, jangan berikan. Kalau dia menyerang, lawan. Kalau dia mati, maka dia finnar. Kalau aku yang mati, engkau syahid, engkau fil jannah. Maka ini jihadud difa' atau qitalud difa', pembelaan diri. Yang dibahas dalam hadis ini adalah talab. Masing-masing dendam dengan saudaranya dan masing-masing ingin membunuh saudaranya. Idza taqal musliman bisayfayhima. Kalau dua orang muslim bertikai dengan pedangnya masing-masing, maka disinilah, ya, barakallahu fikum, ucapan Rasulullah SAW, kedua-duanya dalam neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh dalam neraka,
Kalau yang terbunuh, kenapa masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia sudah bersungguh-sungguh berniat untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun dianggap orang yang berdosa karena berupaya untuk membunuh saudaranya, maka finnar. Di sini ada pembahasan tentang masalah niat. Dan disinilah kaitannya dengan bab ikhlasu an-niyah dan ihdarun niyah. Babul ikhlas wa ihdarun niyah. Bab tentang niat dan menghadirkan niat. Barakallahu fikum. Di sini, kenapa dia termasuk mendapatkan neraka atau mendapatkan azab, padahal dia belum berhasil membunuh, sudah berniat untuk membunuh saudaranya, sudah bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Hanya saja di sini ada catatan penting, bahwa niat kalau masih di dalam hati belum dinilai. Niat jelek ya. Niat jelek dalam hati belum dinilai. Kalau niat baik sudah mendapatkan satu pahala. Begitu berhasil berbuat baik, mendapat pahala lagi. Tetapi kalau niat jelek belum dicatat. Sampai ketika dia berbuat kejelekan tersebut, baru dicatat satu kejelekan. Tapi mengapa di sini berniat membunuh saudaranya sudah mendapatkan azab? Karena di sini dia sudah berbuat, tapi tidak berhasil. Bedakan antara keduanya. Kalau baru niat saja, saya akan bunuh saudara saya. Sungguh, saya akan bunuh dia. Saya akan bunuh dia. Sudah jengkel dia, saya akan bunuh dia. Dia mencari pedangnya, kemudian mendapatkan pedangnya, kemudian dia mau keluar, begitu mau membuka pintu. Astagfirullah. Apa yang ada di benak saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak mungkin, tidak halal membunuh seorang muslim. Terus gak jadi. Dia mendapatkan satu pahala. Karena dia mengurungkan niat jeleknya. Dan niat jeleknya belum tercatat. Karena dia belum berbuat. Tetapi yang tadi, dua orang yang sedang bertikai tadi, sudah berbuat, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya, sudah berbuat ingin membunuh, tapi tidak berhasil. Maka ketika dia terbunuh, dia tidak membunuh, bukan karena dia urungkan niat jeleknya, bukan karena dia sadar, oh ini haram, bukan. Tetapi tidak berhasil. Dia sudah mengayunkan pedangnya, dia sudah menusukkan pedangnya, dia sudah berbuat kejahatan, tetapi tidak berhasil alias kalah. Maka dia yang terbunuh. Maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Karena kedua-duanya sama. Sama-sama mengayunkan pedang, sama-sama menusukkan pedang, sama-sama harisan. Sama-sama bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Yang satu berhasil, yang satu gagal. Maka kata Nabi, kilahuma finnar. Kedua-duanya dalam neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Kita mendapatkan faedah dari mutiara hadis yang sangat mulia ini, yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa niat jelek, kalau sudah ada upaya berbuat jelek tadi, kemudian gagal, maka dia telah tercatat berbuat dosa. Walaupun gagal, karena dia sudah berusaha, sudah berbuat, sudah berjalan, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya. Kecuali kalau dia urungkan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah makna bahwa baru niat belum tercatat kalau baru niat jelek. Adapun niat baik, sejak awal niat baik sudah tercatat. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.